Tapi lu kalau dalam pertegaluan sehari-hari dengan teman-teman sebenarnya gimana kalau ngadepin yang kayak gitu? Yang kayak gitu-gitu Kan pasti punya teman yang beda agama gitu. Banyak banget. Ya lebih ke bercandaan aja gitu. Dibawa bercanda. Bercanda. Kayak kadang yang misalnya dia harusnya berkerudung tidak berkerudung terus dicandain, atau misalnya yang Kristen, lu bukan yang gereja gimana sih malah di sini gitu. Lebih ke kayak sebenarnya kalau kita udah saling bercanda nih, udah tahu bercandaan, ngeliat ke sini tuh makin jadi cuman jadi penyadar aja. Menurut gue sih lebih ke kayak udah tahu nih nggak akan pernah kelar. Ya udah, either itu dibercandain, kalau nggak lu udah mati. Tarik diri aja ya. Tarik diri tidur. Iya gak sih? Udah. Kawan-kawan, jumpa lagi di Ice Podcast. Salam Ice semuanya. Integrity, Care, and Excellence. Ya, kali ini ketemu dengan teman kita yang namanya Richard. Oh, Richard. Kita dipanggilnya Richard sekarang ya. Richard. Dipanggilnya Rich dong, kaya ya. Amin. Ya, Richard punya teman tongkrongan beda-beda agama kan? Banyak banget. Terus masih suka pakai medsos ya? Masih. Medsosnya apa? Friendster bukan? Oh, lebih ke OF bang. Oke, gini. Ini fenomena unik karena semenjak mungkin setelah 2012 kali ya, dan belakangan gitu ya, banyak sebenarnya isu-isu agama itu sering muncul di media sosial gitu. Di keseharian juga ada seharian gitu. Tapi zaman dulu mungkin masih agak ringan, kadang-kadang bercanda gitu. Tapi sekarang kayaknya banyak yang bawa emosi gitu ya. Terus ada yang pengen beragama dengan cara membuktikan agama yang lain yang salah tuh. Jadi suka nyari-nyari kesalahan gitu kan. Dan channel-channelnya biasanya rame tuh kan. Parah. Suka nikmatin nggak? Suka ngeliat channel-channel kayak gitu? Ya, menikmati aja sih bang, nggak lebih kayak mendalami gitu. Tapi pernah lihat kan perdebatan kayak gitu? Maksudnya isu-isu yang katakanlah sebenarnya udah berabad-abad lah ya. Maksudnya kalau untuk kekristenan misalnya soal Yesus Tuhan atau bukan, Alkitab asli atau enggak. Benar. Gitu kan gitu. Atau ya kalau untuk agama-agama lain kadang-kadang orang-orang Kristen juga suka nyolot kan gitu ya. Suka ngejek-ngejek balik gitu. Gitu, dan seringnya malah jadi berantem, dan itu kadang-kadang komennya satu komen doang bisa sampai ratusan gitu. Ribuan bisa gitu. Lu kayak gitu kayak gimana? Geram sih sebenarnya. Lebih ke geram sebenarnya, kayak ya balik lagi kayak ngapain sih didebatin gitu. Iya sih, kayak fokus masing-masing aja kan gitu bang. Iya sih gitu. Lebih ke situ sih. Iya, tapi kan ada yang puas tuh kalau bisa ngebutin agama saya lebih benar daripada agama kamu. Gimana rasanya kalau kayak gitu? Waduh. Gini. Menurut saya nih ya, saya maksudnya lebih ke ini sih bang, lebih ke kayak apa yang kita jalanin sekarang itu lebih difokusin aja, jangan lihat kiri kanan, ngerti gak sih? Karena kebenaran sesuatu kebenaran tuh kita nggak pernah ada yang tahu kan. Kita kan base dari apa, iman apa yang kita yakini, kitab atau apapun itu. Jadi ya balik lagi itu. Tapi kalau ngelihat teman-teman suka kayak gitu, gimana biasanya reaksinya? Udah dikasih tahu pertama kayak gini juga. Itu pertama. Yang kedua ada peringatan pertama. Gitu. Yang kedua akhirnya udah capek, akhirnya ya udah jadi bercandaan aja gitu. Oh, dibuat bercanda. Aja. Tapi nggak ada yang baper. Oh, nggak ada yang baper. Mungkin karena enternya kenceng ya, jadi nggak baper ya. Baper salah ya. Jadi itu ya. Tapi kan kadang-kadang nggak tahu ya, kalau sekarang kan mungkin dulu bahkan aku sendiri ngalamin waktu anak-anak bercandaan agama itu kadang-kadang jadi lucu gitu memang, dan dibawa santai gitu ya. Tapi sekarang tuh susah. Kamu kan anak hukum ya, jadi tahu cerita. Dibawalah penistaan, pasal penistaan agama, masuk lagi pasal ITE, masuk lagi hate speech dan macam-macam gitu. Benar. Emang harus direspon dengan kayak gitu atau gimana? Sebenarnya sih harusnya nggak harus respon kayak gitu ya bang ya, pribadi gitu. Tapi kan undang-undangnya ada tuh, jadi ada undang-undangnya ada. Sebenarnya harus dipakai. Cuman kan kayak what for? Kayak pride. Ya puas aja ngeliat orang yang kan? Lebih ke puas kan. Lebih ke puas karena ya orang apalagi debatin itu masalah kepuasan. Oh jadi karena dia puas, oh pas dia udah dijelek-jelekin ini udah nggak bisa ngomong lagi kan, ujungnya pada orang nggak bisa ngomong lagi kan, baru kayak oh ya berarti gue yang benar. Iya sih. Ini enggak berarti. Nah gitu. Jadi puas sendiri ya sebenarnya nggak perlu sih. Menurut saya. Tapi banyak. Masalahnya buat AdSense bagus. Kalau misalnya kita buat tadi judul video kita ini kita bilang kan ini debat agama Kristen paling benar gitu kan. Jadi lebih banyak nanti yang nonton gitu. Amin. Jangan. Jadi sekarang tuh maafnya ngomong gitu ya. To be honest aja, kebanyakan orang tuh ngasih isu agama itu untuk kepentingan pribadi sih. Oh ya. Kayak misalnya politik. Politik. Atau dia misalnya mau kerja di bagian apa yang mengharuskan dia harus switch. Akhirnya agama lama dia dijelek-jelekin. Bisa.
Ya kan sebenarnya kalau mau pindah aja tanpa harus jelekin kan bisa aja kan. Cuman kan ada istilah-istilahnya gitu. Iya. Kalau kita jadi yang ini ya, jadi apa katakanlah ya tergantung menurut versi siapa ya. Kalau kita bilang dia petobat baru, yang ini bilang itu murtad baru ya. Gitu. Jadi itu dan bangga gitu kan. Itu sering juga loh testimoni kayak gitu kan. Dia meninggalkan agamanya terus akhirnya ngejelek-jelekin agama sebelumnya gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus ya kalau kita jadian sama yang baru kan nggak harus jelekin mantan gitu ya. Kan ceritanya begitu kan. Lebih ke reuni mantan. Banyak dong berarti agama sebelumnya. Gak ada reuni agama Bang, nggak boleh. Ya siapa tahu pindahnya sampai 3 kali ya nggak tahu gitu. Ya tapi itu kan jadi ada kecenderungan untuk menjelekkan gitu atau ya mungkin merasa karena kita perlu merasa lebih benar dengan cara menyalahkan yang lain gitu ya. Sama seperti orang mungkin merasa lebih ganteng atau lebih cantik dengan bilang yang lain jelek gitu ya. Buat apa? Iya sih, betul. Harusnya ya dijalanin aja dengan apa yang dihadapi gitu ya gitu. Kita nggak bisa nutup mulut orang kan, ya harus sadar sendiri. Ya tapi fenomena sekarang kan main banyak tuh. Banyak banget. Kalau di medsos biasanya responnya gimana? Cuma nonton aja atau? Kalau di medsos sih awalnya nggak ngerespon nih, lama-lama dedek juga kan. Cobalah sekali gitu ya. Nah, biasanya lo respon apa waktu itu? Waktu itu ada isu apa tuh? Yang katanya ada dulu ada dibikin cerita tuh. Kalau misalnya orang kalau agama tertentu nggak boleh ada makanan haramnya gitu ya. Makanan bukan haram sih, lebih ke non halal menurut mereka. Itu nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Nah, tapi pas misalnya dijadikan dia ada di satu pulau sendiri, terus cuman ada itu binatangnya dia makan. Akhirnya kayak timbul perdebatan kan. Terus saya bilang, apaan sih kalian yang pengen ngebut-ngebut kayak gini sih? Terus langsung diserang tuh. Oh lu ngapain? Kalau nggak tahu ini nggak usah ikut campur ini. Wow, ya oke. Terus habis itu delete. Pernah komen lagi nggak setelah itu? Nggak pernah ya. Nyesel. Karena memang di media sosial nggak akan selesai ya. Nggak akan selesai. Jadi emang ya bakal panjang terus gitu. Terus orang yang nggak kita kenal, orang yang apa tiba-tiba langsung ini gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang nge-spill. Tiba-tiba muncul nih di postingan kita nih, misalnya di komen, misalnya abang post picture gitu ya, tiba-tiba di komen, oh ini yang kemarin itu ya. Gitu. Waduh. Kok kayak gini sih pakaiannya, tidak baik. Kamu harusnya begini. Iya. Dan seneng banget gitu ya. Kadang-kadang bahkan bukan yang beda agama, satu agama kita pun terus komentari gitu banget, ya. Benar. Iya. Emang kenapa sih orang sekarang kayak gitu? Nggak ngerti aku tuh. Mungkin karena lebih ke lagi happeningnya aja sih. Karena kan memang sosial media kan penggempurnya banget. Sosial media kan kayak 2000-an gitu kan. Kayak 90-an kan back to kayak Facebook gitu kan. Mereka kayak cuman jual beli segala macam. Ya kan? Gak ada ngisu-ngisu. Tiba-tiba muncullah kaum ini gitu. Bukan bilang kaum-kaum yang mendelegasikan ini salah. Tapi lebih ke kayak mungkin sama kayak agama-agama itu kan tergantung kita mengimplementasinya bagaimana kan. Implementasi kan banyak banget tuh. Bahkan kayak di setiap agama aja dibeda-bedain. Betul, ada aliran masing-masing gitu kan. Dari situ aja deh. Dari situ. Nah itu. Iya, tapi kan memang ini ya, jadi apa sih, maksudnya nggak tahu tuh kenapa pada asik ngomongin agama. Satu sisi mungkin ada baiknya juga karena akhirnya jadi mempelajari agama. Bener, nah ya itu positifnya. Ya. Jadi lebih dalam tahu soal aturan agama. Tapi kadang-kadang itu ya mungkin karena tahunya cuma satu jenis saja gitu ya. Jadi kadang-kadang yang berbeda langsung dianggap salah semua. Dan gitu. Sumbernya juga kadang belum akurat Bang. Misalnya dia kan dalam posisi tadi dia belajar agama baru, tapi sumber yang dia dapat masih kurang juga. Ya satu referensinya cuma yang ini aja. Bener. Gitu ya. Gitu. Jadi gimana dong sekarang? Harusnya kita ngapain? Lebih baik tidur sih Bang. Kalau ngapa-ngapain gak kerja gak udah. Iya ya mending ya saving kuota dan yang lain-lain gitu ya. Gitu. Mending denger yang konten-konten yang bagus, konten-konten yang kita suka gitu ya. Fokus. Karena memang kadang-kadang isunya bisa sampai keseharian gitu ya. Dari sekedar kue ulang tahun, bisa sampai ke ya kan macam-macam kan. Bisa ke cara berpakaian, bisa ke tontonan di TV atau tontonan di ini gitu kan. Bisa macam-macam lah gitu. Jadi apa ya maksudnya apapun bisa dijadiin agama sekarang gitu. Dan kadang-kadang paling parah nanti jadi ini pemilihan kan, pemilihan kepala daerah, pemilihan ini gitu. Jadi pasti ada yang unsurnya ditarik ke sana gitu kan. Padahal sebenarnya ya ngapain sih ya memang kan harusnya ya, kalau kamu nggak setuju sama itu ya nggak apa-apa pilih yang lain gitu tanpa harus menjelekkan, apalagi menjelekin agama ya itu jadi dan nggak pernah selesai sih debatnya. Benar, nggak akan pernah selesai. Dan emang jelas kan agama-agama itu beda ya, maksudnya
emang ada yang berbeda gitu. Pasti. Jadi emang ya nggak bisa disamain juga gitu kan. Nggak bisa ada yang bilang paling benar juga. Iya, gitu. ya kita paling benar buat kita lah gitu ya. Iya. Buat yang lain nggak tahu sih kalau gitu. Nanti kamu dimarah orang Kristen, nanti kamu bilang kamu nggak yakin emang Kristen bener gitu. Panjang nanti. Tapi ya itulah emang sikap yang nggak tahu sekarang kan memang seperti itu ya. Jadi ada penyakit bahwa kita harus membuktikan yang paling benar dengan menyalahkan yang lain, itu yang pertama. Terus ada lagi yang tadi itu kan bangga banget dengan apa yang ini, seneng banget kan kalau ngelihat orang yang baru masuk ke agama kita gitu kan. Terus kita kesel kalau ada orang keluar dari agama kita gitu. Padahal kan sebenarnya ya mau masuk mau keluar nggak apa-apa gitu kan. Mau pindah pindah alam aja kita doain yang baik-baik kan masa. Mau pindah ya itu sih jadi gitu. Terus atau kalau ada temen yang punya hubungan dekat dengan yang beda agama langsung dinyinyirin gitu ya. Itu ya nggak tahu sih. Ya terserah teman-teman mau setuju atau enggak, tapi yang paling sebenarnya ada sikap yang lebih baik ya daripada sekedar berdebat atau ngurusin kehidupan orang lain gitu. Ngurusin dulu hidup sendiri, Pak. Iya enggak sih? Ya tapi kan katanya menegur, penting ya. Tegurannya terlalu menegur ya. Ya, karena peduli mungkin karena saking sayang. peduli. Supaya kamu nggak jatuh ke dalam dosa itu. Jadi orang harus ditegur gitu kan. Itu teguran karena kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Iya, betul ya. Nah, kok jadi nyinyir ya kita sekarang ya. Gitu. Tapi lu kalau dalam pertegaluan sehari-hari dengan teman-teman sebenarnya gimana kalau ngadepin yang kayak gitu? Yang kayak gitu-gitu Kan pasti punya teman yang beda agama gitu. Banyak banget. Ya lebih ke bercandaan aja gitu. Dibawa bercanda. Kayak kadang yang misalnya dia harusnya berkerudung tidak berkerudung terus dicandain, atau misalnya yang Kristen, lu bukan yang gereja gimana sih malah gitu. Lebih ke kayak sebenarnya kalau kita udah saling bercanda nih, udah tahu bercandaan, ngeliat ke sini tuh makin jadi cuman jadi penyadar aja bahwasannya kayak oh iya nih gara-gara temen gue belum gereja nih hari ini, ya udah gue gereja deh, minimal apa kayak ikut yang ibadah online gitu. Nah, gitu. Iya kan, kalau udah tahu kan biasanya oh ya udah nggak mungkin kan, apalagi semenjak corona kan, jadi iya. Wah kamu alasan aja, udah mulai onset kalau sekarang udah boleh. Bercanda. Tapi emang enak ya, maksudnya dibawa bercanda, dan karena itu tadi kalau gue sama teman-teman lintas iman biasanya sih prinsipnya gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya dialog atau diskusi lintas iman tanpa dialog atau diskusi antar teman dulu. Gitu. Jadi kalau udah teman sebenarnya kita tahu kok yang enaknya gimana, yang nggak enaknya gimana. Dan kalaupun kita menyinggung batas masih bisa minta maaf, masih bisa misalnya kan masih bisa ini gitu. Itu yang mungkin hilang ya, karena di medsos kan kita nggak bisa punya dan nggak tahu juga siapa yang ngomong gitu kan. Iya. Jadi yang rasanya seperti wih kayaknya agamaku diserang atau ini harus serang balik gitu. Iya sih, emang bener. Harusnya teman-teman kalau mau dialog atau diskusi agama yang lebih enak tuh sebenarnya langsung ketemu, ngobrol, atau memang antar teman ya. Jadi motivasinya memang pengen tahu kan, nggak salah juga kan kita pengen tahu tentang agama yang lain, dan kita dalam konteks Indonesia kan memang kita akan selalu bertetangga, akan selalu bareng sama teman yang beda agama gitu. Jadi wajar kalau kita tahu sedikit tentang agama yang lain dan mereka juga tahu tentang agama kita ya. Gitu. Nah, itu memang bener. Kayaknya bener harus mulai dari pertemanan. Harus dari pertemanan. Parah. Gitu. Jadi kalau udah teman kita bisa ngomongin iman. Kalau udah itu bisa itu gimana nanti? Bisa lanjutnya ya, setelahnya gimana gitu. Dan ya ini memang yang kita perlu ini ya. Jadi jangan debat teman-teman. Kalau debat sih sebenarnya enggak ini. Karena pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa diobrolin sehari-hari kok ya. Kalaupun kita nggak tahu jawabannya kan masih bisa ditanya ke yang lain nanti gitu. Tanpa niat menjatuhkan gitu ya. Bener. Atau bikin combat kit, ini pokoknya pasti bisa nyerang agama sono gitu. Research dulu kan. Ada tuh beberapa teman yang punya kayak list pertanyaan yang bisa gitu. Jadi dia sampai ini pasti nanti jawabannya ini, dan ini pasti dia nggak bisa jawab. Gitu. Berasa main catur ya? Iya, dan emang nggak tahu ya kenapa suka kayak gitu ya. Orang kayak pengen banget bisa punya combat kit nyerang agama lain gitu. Makanya. Iya capek sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Karena capek tadi, lebih banyak dibicarain aja. Iya sih, bener-bener. Serius emang dapat apa sih? Iya nggak sih? Ada yang dapat duit sih. Kalau kamu mau. Kalau mau jadi tipe-tipe yang juru ini ya, penceramah agama yang bisa jelekin dengan itu kan lebih bagus gitu kan. Atau mau pindah dulu supaya ini biar jadi dapat AdSense. Iya. Enggak, kita enggak menyalahkan teman-teman yang beda agama ya. Maksudnya kalau pindah karena pilihan pribadi itu mah kebutuhan pribadi ya. Dan apa yang teman-teman anggap sebagai pencerahan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kulitnya setelah cerah setelah pindah agama kan itu berarti pakai skincare ya. Makin kacau nih ngomongin gitu. Oke, jadi debat agama gimana? Masih relevan atau enggak kira-kira? Nope. Enggak ya? Nope Ya. Jadi mending gak usah debat ya. Mending kita kalau mau tanya, mau tahu tentang agama lain ya dialog, diskusi antar teman gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman yang suka debat mungkin masih belum dewasa kayaknya. Jadi kan debat kan, kalau udah dewasa jadi kabat ya.
Oke. Oke, makin garing teman-teman, makin garing. Gitu ya. Ada tips nggak buat teman-teman supaya kalau ngadepin situasi debat agama gitu atau gimana? Kalau menurut lu? Menurut gue sih lebih ke kayak udah tahu nih nggak akan pernah kelar. Ya udah. Either itu dibercandain, kalau nggak lu udah mati. Tarik diri aja ya. Tarik diri tidur. Iya gak sih, udah. Masih banyak yang lebih berguna. Masih banyak yang berguna. Atau ngerjain yang hal-hal lain yang lebih penting gitu. Ya benar-benar teman-teman, Indonesia masih banyak butuh pembangunan gitu ya. Masih kita itu masih orang udah pada ke planet Mars, kok kita masih debat soal itu. Betul teman-teman. Kita ngomongin itu. Kita masih ngomongin debat ngucapin atau enggak. Kalau mau ngucapin ya ngucapin, nggak ngucapin nggak apa-apa. Kalau mau pakai yang ini ya pakai yang ini, pakai yang itu ya pakai yang itu, nggak apa-apa gitu. Ya itu memang kayaknya perlu dievaluasi ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih suka debat agama, mungkin perlu agak tua dikit jadi biar kabat ya, biar bisa jadi dialog, bisa jadi ngobrol gitu ya. Jadi dibawa santai. Kalau teman-teman pengen tahu tentang agama lain ya tanya aja langsung ke sumbernya gitu. Kalau punya teman-teman sendiri bisa gitu. Jadi silakan ditanya, nggak perlu mencari sumber-sumber dari yang lain yang malah menjelekkan gitu. Dan itu tadi ya kayaknya kacamata ya. Maksudnya kalau kita pengen memahami agama lain ya dari sudut pandang mereka gitu ya. Jangan pakai sudut pandang agama kita untuk menilai apa yang dipercaya oleh orang lain. Pasti nggak nyambung dan pasti akan ya dianggap salah ya kan, semuanya salah jadinya seperti itu. Itu yang perlu kita pelajari di negeri kita Indonesia. Dan kayaknya memang perlu juga ya kayak kita belajar agama ini. Kan kita dari kecil sampai gede tuh seringnya kalau belajar agama di sekolah itu kan satu sudut pandang aja ya. Satu gitu. sudut pandang. Mungkin perlu kali-kali kita belajar multi agama gitu. Jadi teman-teman sharing dengan yang lain. Karena dalam konteks bahwa kita kan selalu bertetangga dengan mereka gitu. Teman kita apa sih yang diyakini, apa yang gitu. Dan karena memang juga kan dari pendidikan juga Bang ya. Misalnya sekolah ini berarti sekolah ini. Sekolah itu berarti sekolah itu. Harusnya kan kayak lebih ke kayak ya nyampur sih ya memang gitu. Even kalau sekolahnya berbasis agama pun kalau bisa terbuka sama yang lain lebih baik ya. Kayak Maranatha maksudnya gitu. Promo dong kita ini. Ya itu ada di konten berikutnya teman-teman yang lain silahkan dicek nanti ya. Oke, thank you banget nih ya sudah berbagi Richard ya. Sudah sharing kita gitu kan. Sudah sharing pengalamannya berdebat secara agama gitu ya. Gitu. Udah kapok dia ceritanya. Nah teman-teman yang belum kapok nanti boleh kasih komentar di bawah gitu ya. Bilang Richard salah gitu. Tidur aja tidur. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna. Kita bisa melakukan hal-hal yang bisa itu kita bisa kerjasama sama teman-teman yang beda agama dengan lebih baik karena dari dulu kita selalu beragam ya gitu dan itu yang perlu kita nikmatin bersama. Oke, thank you udah berbagi di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang saksikan. Silakan share dan komen di sini ya. Kasih tahu ke teman-teman yang lain gitu ya. Simak terus bahasan di AIS Podcast berikutnya. Salam AIS teman-teman. Integrity, care, and excellence.